Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ima Siti Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 asal sekolah SDN Maja Selatan 1, Kabupaten Majalengka. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Artinya, guru harus memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Lalu, bagaimanakah cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dapat dilakukan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar adalah tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman murid tentang materi yang akan dipelajari. Murid dengan kesiapan belajar yang berbeda membutuhkan pembelajaran yang berbeda pula. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid adalah hal-hal yang menarik dan memotivasi murid untuk belajar. Murid akan lebih mudah belajar jika mereka tertarik dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid adalah cara yang disukai murid untuk belajar. Murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditory, atau kinestetik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lainnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif.
untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, melalui pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.